Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Putri, saya dari kelas 1A Pariwisata. Saya akan mempresentasikan tentang hukum Islam. Pengertian hukum menurut etimologi, yaitu mencegah, memutuskan, dan menyelesaikan. Sedangkan menurut terminologi ushub fiqh, hukum ialah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk iktidak atau tuntutan, takhir atau pilihan, atau dalam bentuk wadal atau ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian hukum Islam itu tersendiri yaitu seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dengan digali dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil syar lainnya berbagai metode ijtihad. Selanjutnya ada sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam. Secara sederhana dapat dijelaskan perbedaan antara kedua yaitu sumber hukum Islam dan dasar utama dan asli yang melahirkan hukum Islam. Hukum Islam yaitu berarti sumber hukum Islam adalah dasar utama dan asli yang melahirkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, atau bisa juga disebut dengan dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sedangkan dalil hukum Islam adalah cara-cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan Islam. Ijtihad adalah orang-orang yang berusaha mencari kebenaran pada sesuatu dan orang-orang tersebut mempunyai akal yang sehat. Sedangkan dalam konteks dalil terdapat upaya ijtihad untuk menemukan sesuatu. Oleh karena itu, yang disebut dengan sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Berarti semuanya itu sudah ada ketetapannya dari Al-Quran dan hadis. Sebab keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan merupakan teks nas yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam itu sendiri. Nah, sedangkan ijma dan qiyas itu sebenarnya merupakan sumber hukum, akan tetapi dalil hukum. Sebab keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam, tetapi merupakan petunjuk yang menemukan hukum Islam. Nah, begitu teman-teman. Di sini sumber hukum Islam itu terbagi menjadi dua kan, tadi sudah disebutkan. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua itu ada Sunnah. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Dan semua ulama berpendapat bahwa Al-Quran adalah hujjah bagi setiap muslim karena ia merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab Allah yang bersifat periwayatannya tuh secara mutawir. Secara mutawir itu berarti secara turun-menurun yang sudah diturunkan dari zaman Rasulullah hingga zaman kita sekarang ini. Berarti sifatnya itu terus mengalir, terus dipatuhi, dan terus dijalankan oleh umat-umat Islam. Yang kedua itu ada sunnah, yaitu kebiasaan atau hukum yang menjadi kebiasaan dari perkataan, perbuatan maupun sikap Rasulullah terhadap segala sesuatu peristiwa. Nah, kedudukan sunnah sebagai sumber hukum adalah sumber hukum yang merupakan sumber hukum yang kedua ini, yaitu
Dilihat dari fungsi sunnah itu sendiri, yaitu sebagai penjelas dari Al-Quran itu, penjelas dari ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Selanjutnya itu ada ijma. Ijma tadi yaitu dalil hukum Islam. Dalil hukum Islam ini, ijma adalah ketetapan hati terhadap sesuatu atau kesepakatan semua ulama mujtahid muslim dalam sesuatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah yang berkaitan dengan hukum syara'. Yang kedua ada kias. Kias adalah ukuran atau bandingan. Menurut Wahba Az-Zuhaili, menghubungkan sesuatu masalah yang tidak terdapat nas syara' tentang hukumnya dengan sesuatu masalah yang terdapat nas hukumnya, karena ada kesamaan dari segi ilah hukum. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum Islam, teman-teman. Yang pertama itu ada ibadah, muamalah, jinayah, siasa, dan akhlak. Ibadah merupakan peraturan-peraturan yang menghubungkan segala sesuatunya dengan kita dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang mengatur hubungan tersebut. Misalnya mengucapkan syahadat, mengucap atau membaca syahadat, salat 5 waktu, membayar zakat, naik haji bila mampu, puasa. Yang kedua itu ada muamalah, yaitu peraturan yang menghubungkan seseorang dengan orang lainnya. Karena kita sebagai umat manusia itu kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa untuk bergantung kepada diri kita sendiri. Kita adalah makhluk sosial yang tergantungan dengan orang lain. Misalnya itu saat melakukan tukar menukar, saat melakukan pembelian, pinjam meminjam. Nah, yang selanjutnya itu ada jinayah, peraturan yang mencakup pidana Islam, antaranya itu ada kifarat, pembunuhan, zina, mabuk-mabukan, murtad. Peraturan ini adalah jinayah ini adalah yang bertentangan segala agama, karena setiap agama itu tidak akan mengajarkan untuk tentang keburukan, gitu teman-teman. Yang selanjutnya ada siasa, yaitu peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, misalnya kepemimpinan, persaudaraan, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada akhlak, pengatur sikap hidup pribadi, yaitu syukur, sabar, rendah hati, berbakti, pemaaf, itu semua ada di dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya itu ada tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan, mengarahkan pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, senantiasa supaya hidup kita aman, tentram, dan damai. Selanjutnya yang terakhir itu ada fungsi dari hukum Islam. Secara hukum Islam yaitu mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Fungsi hukum Islam ini terdiri dari fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi munkar, fungsi zawajir, fungsi tandim wa islah al-ummah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.